Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Azhar dengan NPM 2017051057. Kali ini saya akan merekam hasil kegiatan saya atas tugas 3 pada mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu arsitektur komputer. Langsung saja, yaitu pada tugas 3 ini adalah hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer endless complement. Yang pertama kita akan membahas ALU dulu, yaitu Arithmetic and Logic Unit. Arithmetic dan Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem di dalam komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode benar yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opcode dan data yang diolah atau operan. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner atau twos complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. Operasi pada ALU yaitu adalah operasi aritmatika, merupakan operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU melakukan operasi yang aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut dengan adder. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika. Tugas dan fungsi ALU sendiri yaitu adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi dari program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, seperti ini simbolnya, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Struktur dan cara kerja pada ALU. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisi operan-operan. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. ALU atau Arithmetic and Control Unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab dalam proses komputasi dan proses logika. Semua komponen dan pada CPU bekerja untuk memberikan asupan kepada ALU, sehingga bisa dikatakan bahwa ALU adalah inti dari sebuah CPU. Perhitungan pada ALU adalah bentuk bilangan integer yang direpresentasikan dengan bilangan biner. Namun untuk saat ini, ALU dapat mengerjakan bilangan floating point atau bilangan berkoma, tentu saja direpresentasikan dengan bentuk bilangan biner. ALU mendapatkan data, operan, operator, dan instruksi yang akan disimpan dalam register. Kemudian data tersebut diolah dengan aturan dan sistem tertentu berdasarkan perintah control unit. Setelah proses ALU dikerjakan, output akan disimpan dalam register yang dapat berupa sebuah data atau sebuah instruksi. Selain itu, bentuk output yang dihasilkan oleh ALU berupa flag signal. Flag signal ini adalah penanda status dari sebuah CPU. Bilangan integer, dan bilangan integer atau bilangan bulat tidak dikenal oleh komputer dengan basis 1, 0. Adder merupakan rangkaian ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika, maka adder juga sering disebut dengan rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis adder, yaitu rangkaian pertama, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut dengan half adder, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut dengan full adder, rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut dengan parallel adder. Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai half adder, full adder, dan juga parallel adder.
Half adder yaitu adalah rangkaian half adder merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlah tak lengkap. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dijumlahkan maka hasilnya dari S atau sum adalah 0. Jika 0 dan 0 dijumlah 0 dan 0 dijumlahkan hasilnya adalah 1. Oh, sepertinya ini ada typo, maksudnya itu jika 0 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 1. Jika 1 dan ditambah dengan 1 dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Dengan nilai pindahan dari CY atau tryout-nya adalah 1. Dengan demikian, half adder memiliki 2 masukan, yaitu A dan B, dan 2 keluaran, yaitu S dan CY. Full adder adalah mengolah data penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih atau dengan bit tidak terbatas, oleh karena itu dinamakan rangkaian penjumlahan lengkap. Parallel adder yaitu adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Selanjutnya yaitu to complement. Metode two's complement adalah metode yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan negatif pada komputer. Cara yang digunakan adalah dengan nilai terbesar dari biner dikurangkan dengan nilai yang ingin dicari negatifnya. Contohnya ketika ingin mencari nilai dari minus 18, maka lakukan cara berikut. Pertama, kita ubah angka 18 menjadi biner, yaitu 000 100 10. Karena biner tersebut terdiri dari 8 bit, maka nilai maksimumnya adalah 11111111. Kurangkan nilai maksimum dengan biner ya dari 18, yaitu 11111111 dikurangi dengan 000 100 10. Hasilnya yaitu adalah 111011101. Kemudian dengan sentuhan terakhir kita tambahkan 1 pada ujung penjumlahan hasil ini tadi. Sehingga 111011101 ditambah dengan 0000001 adalah 111011101. Dengan metode two's complement ini, kedua masalah pada sign magnitude dapat diselesaikan dan komputer dapat dijalankan. Namun pada two's complement, nilai minus 128 pada biner 8 bit tidak ditemukan karena akan terjadi irrelevansi. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang tugas 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.